Salam, salam dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya sharing dengan Anda mengenai perikop yang sangat penting dari kitab Yesaya, yaitu Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 dan dilanjutkan dengan Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Nah, kalau Anda melihat di Alkitab Anda, maka judul dari perikop yang cukup panjang ini 52 ayat 13 sampai 15 dan 53 ayat 1 sampai 12. Judul perikopnya adalah hamba Tuhan yang menderita. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang diseringkan ini adalah bagian dari firman yang terambil dari Yesaya 49 sampai Yesaya pasal 55, pasal 49 sampai pasal 55 di bawah tema besar yaitu tentang hamba Tuhan. Dan khusus mengenai perikop pada saat ini ya, dari 52 13 15 sampai 53 1 sampai 12 ini adalah perikop yang secara eksplisit menjelaskan tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana penderitaan Tuhan Yesus sejak dalam pengadilan oleh pengadilan agama yang terjadi di Yerusalem, ya, di kalangan kaum Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seterusnya sampai Yesus mati atau menderita di bawah siksaan dan kemudian dibawa ke Golgota dan disalibkan di Golgota dan mati di kayu salib. Saudara-saudara sekalian, seringkali kalau kita membaca terutama di surat Paulus, tapi juga di penjelasan yang ada di baik itu pengajaran Tuhan Yesus di kitab-kitab Injil maupun di nubuat-nubuat para nabi, maka saudara bisa menjumpai apabila bentuk dari genre Alkitab kita itu adalah narasi, maka Anda akan melihat bahwa dalam narasi itu ada argumen, kemudian ada kontra argumen. Jadi biasanya argumen itu tentang sesuatu yang bagaimana penilaian tentang dunia ini, misalnya sesuatu tentang penilaian tentang dunia ini, tentang iman, tentang ajaran keselamatan, tentang bagaimana pekerjaan Tuhan. Jadi ada satu argumentasi, tapi kemudian Alkitab kita menjelaskan dengan kontra argumentasi. Dan Anda kalau membaca Alkitab lalu Anda bisa melihat dalam satu narasi pengalihan dari satu argumentasi ke bentuk kontra argumentasi itu biasanya menggunakan kata tetapi. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan gunakan hal yang sama, kata tetapi, di dalam memahami Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 dan 53 ayat 1 sampai 12 di dalam perikop yang judulnya hamba Tuhan yang menderita. Nah, ingin saya sampaikan kepada Anda bahwa yang dimaksudkan dengan hamba Tuhan yang menderita ini adalah anak Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita. Dan saudaraku, Yesaya memberikan nubuatannya, menyampaikan nubuatannya. Ini sangat jauh hari, ya, sekitar 700-800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang atau karya penyelamatan Tuhan itu diwujudkan dalam bentuk penderitaan Tuhan Yesus atau tebusan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dari perikop yang sering kita baca di suasana Natal atau suasana Paskah, yang lebih sering dibacakan di suasana Paskah. Tapi pada kesempatan ini saya ingin membagikan ini di bulan Desember ini, ya, hari ini 1 Desember 2024. Saya ingin membagikan ayat ini dalam suasana bahwa kita masuk ke minggu-minggu Advent, minggu persiapan untuk kedatangan Tuhan Yesus, ya. Jadi kita masuk di dalam minggu Advent ini, dan mari kita melihat kebenaran dari
perikop dengan judul besar hamba Tuhan yang menderita, yang kita akan melihat bahwa ada narasi atau argumentasi tentang bagaimana penilaian dunia ini terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus sebagai hamba Allah, kemudian yang sebetulnya menderita, tapi sesungguhnya dilihat secara lain dari sisi pandangan dunia ini. Tetapi kemudian Alkitab kita menjelaskan apa yang sesungguhnya. Itu yang tadi saya katakan, ada narasi atau argumentasi yang salah, atau berdasarkan fakta yang ada kemudian dinilai secara salah, tetapi kemudian Alkitab kita meluruskan tentang apa yang kesalahan dari penilaian atau argumentasi yang salah itu, dengan bentuk kontra argumentasi atau penjelasan tentang apa sesungguhnya atau apa yang merupakan nilai hakikat, nilai yang sungguh-sungguh dari argumentasi itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin membaca dari ayat 1 sampai ayat 13. Jadi Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15 ya. Jadi bunyinya demikian. Judul perikopnya hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Jadi perikop judulnya hamba Tuhan yang menderita, tetapi kemudian ayat 13, ayat pertama dari perikop ini mengatakan sesuatu yang lain, ya, sesuatu yang lain yang tidak sama dengan judulnya. Kalau nuansa dari judulnya itu yaitu sesuatu yang sedih karena hamba Tuhan yang menderita itu, tetapi kemudian dikatakan begini, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Jadi sesuatu yang beda atau kontra dari judulnya. Hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, ia akan disanjung, dan ia akan dimuliakan. Hamba akan di highly exalted, highly glorified. Itu yang akan terjadi dengan hambaku atau hamba Tuhan yang menderita ini. Kemudian di ayat 14 dikatakan demikian, sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia. Jadi orang akan terperanjat melihat hamba yang menderita itu. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Jadi ayat-ayat ini 52 ayat 13 sampai 15 ini menjelaskan bahwa penderitaan akan dihadapi oleh hamba Tuhan itu, dan dalam konteks kita ini atau yang dimaksudkan oleh Alkitab ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus akan mengalami penderitaan. Tetapi kemudian pada awalnya raja-raja atau penduduk dunia ini atau dunia ini akan menilai sesuatu yang salah terhadap kejadian yang menimpa atau kejadian yang terjadi dengan hamba Tuhan ini. Tapi kemudian mereka akan menyadari sesungguhnya apa yang terjadi. Saudara, kemudian di dalam pasal 53 ya, 53 ini 53 ayat 1 bunyinya demikian, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Ini semacam satu kalimat, satu pertanyaan retorika. Nabi Yesaya ingin mengatakan bahwa meskipun terjadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa hamba yang menderita, tetapi kemudian orang tidak percaya. Nah, saudara sekalian, Yohanes di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 38 juga menjelaskan tentang hal ini. Yohanes menyampaikan bahwa Tuhan Yesus menyatakan tentang dirinya, melakukan banyak pekerjaan di tengah-tengah orang Yahudi, tetapi mereka tidak percaya akan apa yang dia lakukan. Ya, mereka tidak menerima dia dan mereka tidak percaya akan apa yang dia lakukan.
Saudara, saya baca dari Yohanes pasal 12 ya, Yohanes pasal 12 ayat 30, 37 dan 38. Bunyi demikian. Meskipun Yesus mengadakan begitu banyak tanda di depan mata mereka, mereka tidak percaya kepadanya. Supaya digenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Nah, saudara-saudaraku, ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu. Yohanes mengulanginya ya. Yohanes menyatakan Tuhan Yesus melakukan banyak hal. Tetapi orang-orang Yahudi pada saat itu, khususnya para ahli Taurat dan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Itu adalah semacam realisasi dari nubuat yang dilakukan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 53 ayat pertama ini. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab kita ini, di dalam di dalam Yesaya, perikop yang kita baca ini, Yesaya 52, 13, 15 dan 53 ayat 1 sampai 13 ini, saudara-saudara sekalian, ada 4 argumentasi dan ada 4 kontra argumentasi yang secara singkat saya ingin jelaskan kepada Anda. Ada argumentasi, lalu kemudian argumentasi yang salah tentu saja, kemudian ada kontra argumentasi dengan satu pernyataan yang benar, dan pernyataan yang benar itu diawali, kalau Anda baca dari TB1 ya, Alkitab terjemahan TB1, itu diawali dengan kata tetapi. Jadi ada narasi, argumentasi, kemudian tetapi, ya ada 4 kali di dalam bacaan kita ini kata tetapi. Ya, saya akan membacakan itu kepada Anda. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan melihat dari argumentasi pertama. Argumentasi pertama diambil dari ayat 2 dan ayat 3 yang bunyinya demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Nah, saudara, ini argumentasi yang terjadi. Jadi ayat 2 mengatakan bahwa dia menderita, ya, dia tumbuh sebagai taruk di hadapan Tuhan, kemudian sebagai tunas dari tanah yang kering, kemudian dia tidak tampak mulia, tidak dipandang oleh orang, tidak punya rupa untuk bisa dihargai oleh orang. Ia dihina dan dihindari orang-orang tidak menerima dia, bahkan dihina dan dan orang menghindari dari dia ya, menghindarkan diri dari dia. Seorang yang penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Kemudian akibat atau semacam tindak lanjut dari apa yang terjadi, fakta yang terjadi itu dikatakan di sini, orang pun menutup muka ketika melihat dia. Orang pun menutup muka, tidak mau melihat dia, tidak menganggap dia. Demikianlah ia dihina, dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Saudara sekalian, itulah yang terjadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus, hamba Allah, hamba Tuhan yang menderita, anak manusia yang menderita ini. Bagi kita, bagi banyak orang, dia tidak masuk hitungan. Dia tidak merupakan hal yang, Yesus bukan merupakan hal yang penting. Yesus bukan merupakan pribadi yang penting, yang harus dihargai, dan bahkan tidak dianggap, tidak masuk hitungan. Kemudian Anda melihat dari kontra-argumentasi. Kontra-argumentasi mengatakan begini, tetapi ya, di dalam TB2 ini katakan begini, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, tetapi penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira, tadi sebelumnya kita sudah salah menilai, kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Saudara-saudaraku, kontra argumentasi ini mengatakan begini, bahwa apa yang terjadi itu sesungguhnya yaitu bahwa Yesus menderita itu dalam rangka menanggung kelemahan-kelemahan kita. Dia menderita untuk menanggung kelemahan-kelemahan kita. Dan kelemahan-kelemahan di sini disebutkan begini,
penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nah, saudara sekalian, dimaksudkan dengan penyakit di sini adalah kelemahan, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi physical weakness atau mental weakness itu ditanggung oleh dia, oleh hamba Tuhan yang menderita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita salah menilai dia, tapi sesungguhnya dialah yang menanggung semuanya itu. Semua menanggung kelemahan kita yang disebut dengan mental weakness dan physical weakness kita itu ditanggung oleh Allah kita, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, itu argumen pertama. Argumen yang kedua dikatakan begini, kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Tetapi kemudian di dalam ayat 5 kontra argumentasinya dikatakan begini, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Jadi kalau kita mengira bahwa dia itu kena tulah atau dipukul sebagai ganjaran yang harus dia terima, ya, akibat dari keberadaannya, ya, mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Tetapi kemudian Nabi Yesaya mengatakan, akan tetapi ia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan bilur-bilur kita disembuhkan ini yaitu bilur-bilur atau luka-luka rohani yang kita tanggung, luka-luka spiritual yang kita tanggung, ya, karena kita berdosa. Kita membawa luka-luka spiritual dalam kehidupan kita. Luka-luka itu tidak bisa disembuhkan. Tetapi kemudian dikatakan di sini bahwa oleh bilur-bilurnya, jadi oleh kesengsaraan Tuhan Yesus, oleh kematiannya di kayu salib, oleh darahnya yang dicurahkan di kayu salib, maka luka-luka rohani yang tidak bisa disembuhkan itu semuanya disembuhkan. Saudara, bagian ayat ini dikemukakan juga, dirujuk oleh surat Petrus, ya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, ya. Jadi itu dikatakan secara eksplisit, ia memikul dosa kita di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Surat Petrus kepada orang-orang Ibrani, kepada orang-orang percaya mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kamu telah disembuhkan. Saudara, kemudian di ayat 25 menekankan begini, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dalam pemeliharaan jiwamu. Jadi sekap kembali ini dijelaskan mengenai spiritual wound, ya. Spiritual wound itu adalah penyakit-penyakit spiritual, luka-luka spiritual yang disembuhkan oleh Tuhan. Dan akibat dari penyakit spiritual, luka-luka spiritual yang tidak bisa disembuhkan itu, kita pada akhirnya harus mati. Tetapi kemudian Allah menyembuhkan itu. Tuhan menyembuhkan itu dengan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudaraku, itu adalah argumentasi dan kontra argumentasi yang kedua. Yang ketiga terambil dari ayatnya yang ke-6. Ya, bunyinya demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, saudaraku, ini kembali menjelaskan mengenai pengorbanan Tuhan di kayu salib, ya. Kita sesat seperti domba, jadi kita sudah sesat, kita mengambil jalan kita sendiri, yang berarti kita semakin sesat. Karena kita sudah sesat, tidak ada pertolongan bagi kita, tidak ada cara lain untuk menolong kita karena kita sudah sesat. Dan sesat itu terjadi karena kita mengambil keputusan bagi diri kita sendiri. Kita mengambil jalan kita sendiri-sendiri. Kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu benar, bahwa apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan kekekalan dalam kehidupan kita. Kita mengambil jalan kita sendiri. Dan akibatnya kita sudah sesat. Kemudian di dalam kontra argumentasi atau kontra narasinya dikatakan begini.
tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan telah menimpakan kepada dia kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu, itulah hal yang ketiga. Hal yang keempat ini diambil dari ayatnya yang ke-10. Tuhan berkehendak. Jadi di dalam Alkitab TB2 ini memang ditulis demikian. Namun Tuhan berkehendak. Tetapi kalau saudara baca dari TB1 dikatakan begini, tetapi Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara-saudara sekalian, di dalam argumentasi yang keempat, yang terambil dari ayat 10, kontra argumentasinya diambil dari ayat 10, itu menjelaskan tentang bagaimana pengorbanan yang terakhir, yang luar biasa itu, yaitu bahwa dia diremukkan, dia dibuat sakit, membuat dia sakit, dia diremukkan, dan jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah. Jadi jiwanya diserahkan. Diserahkan di kayu salib sebagai kurban penebusan salah. Saudara sekalian, di dalam ayat 12 dikatakan begini ya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak. Di kayu salib Tuhan Yesus disalibkan di antara pemberontak. Dan Anda bisa lihat ini dari Lukas pasal 22 ayat 37. Padahal ia menanggung dosa banyak orang. Jadi bukan karena dia seperti pemberontak yang berdosa dan layak untuk disalibkan, tapi karena dia menanggung dosa banyak orang, menanggung dosa dunia ini. Dan kemudian dia disalibkan. Di dalam penyalibannya dia berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, saudara tahu bahwa dia di dalam penyalibannya di kayu salib dia berdoa supaya melalui 7 perkataannya di kayu salib dia mengampuni sesama, dia mengampuni setiap orang, dia memberitakan kepada salah seorang penyamun yang ada di sebelahnya yang juga disalibkan dengan dia, bahwa pada saat ini juga penyamun itu akan bersama-sama dengan dia di sorga, di Taman Firdaus. Dia mengampuni, dia memberikan semangat, dan kemudian tetapi yang penting lagi yaitu dia memberikan keselamatan. Dari kayu salib dia masih memberikan keselamatan itu kepada orang-orang yang percaya dan bergantung kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, narasi yang cukup jelas dikatakan di dalam ayat 7 sampai ayat 9, dan di dalam ayat 7 sampai ayat 9 ini dikatakan bahwa dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Saudara-saudara sekalian, Yohanes menjelaskan secara jelas mengenai bagaimana anak domba yang dibawa ke pembantaian ini. Yohanes di dalam Wahyu pasal 5 menjelaskan bahwa Allah Bapa di taktanya itu memegang rahasia, dan rahasia itu tidak bisa diketahui oleh siapapun. Rahasia itu dalam bentuk sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai, dan tidak bisa orang yang membuka rahasia itu. Dan kemudian Yohanes setelah melihat itu, Bapak Ibu saudara sekalian, Yohanes memberikan kesaksian di dalam Wahyu pasal 5 ayat 4 mengatakan begini. Yohanes mengatakan, aku pun menangis dengan sangat sedih, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab ataupun melihat isinya. Kemudian ayat 5 mengatakan, berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan menangis. Jangan menangis, dia berkata kepada Yohanes, jangan menangis. Lihatlah, singa dari Yehuda, singa suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu
dan membuka ketujuh meterainya. Kemudian saudara sekalian, itu adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang tua-tua yang berada di depan takhta Allah itu kepada Yohanes. Yohanes menangis karena rahasia Allah itu tidak bisa diungkapkan dan Allah memegang gulungan kitab itu. Tetapi tidak ada orang yang bisa membukanya sehingga Yohanes menangis. Tetapi kemudian rahasia itu disampaikan oleh salah seorang tua-tua bahwa itu bisa dibuka oleh singa dari Yehuda. Kemudian ayat ke-6 mengatakan, lalu aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih. Nah, inilah anak domba yang disembelih ini adalah singa dari Yehuda, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang datang dan membuka kitab itu. Dan rahasia itu diungkapkan. Dan rahasia itu adalah sejarah dunia ini, dan rahasia itu adalah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Allah kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai 15 dan 53 ayat 1 sampai 13 ini menjelaskan kepada kita tentang hamba Tuhan yang menderita. Dan hamba Tuhan yang menderita ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang menderita di kayu salib, yang berkorban dikatakan di sini berkorban untuk pengampunan dosa-dosa kita. Dan secara jelas dikemukakan oleh Yesaya bahwa dunia tidak memahami itu. Dunia tidak memahami itu. Akan tetapi Yesaya juga memberikan penjelasan mengenai apa yang seharusnya dipahami oleh dunia. Dunia tidak memahami itu, tetapi apa yang seharusnya dipahami oleh dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ada beberapa implikasi teologi yang berguna bagi Anda melalui pembacaan dari Yesaya pasal 52 ayat 13-15 dan 53 ayat 1 sampai 13 ini. Yang pertama yaitu Anda harus benar memahami bahwa kematian Yesus adalah cara Allah untuk menyelamatkan dirimu. Saudara harus betul-betul memahami dan percaya bahwa kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah cara Allah untuk memberikan keselamatan kepada Anda. Itu adalah cara Allah, yaitu penderitaan Yesus untuk menebus kamu dari luka-luka rohani yang tidak mungkin disembuhkan. Ya, hanya dengan darah Tuhan Yesus di kayu salib, hanya dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, maka luka-luka rohani Anda disembuhkan. Dan karena itu Anda menjadi manusia baru yang masuk dalam persekutuan abadi bersama Allah Bapa di sorga. Nah, saudara harus pahami ini betul ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk di dalam masa Advent ya. Kita masuk di bulan Desember ini menjelang perayaan Natal, dan sebetulnya perayaan Natal ini adalah bentuk dari penghargaan kita, dari bagaimana kita menghargai karya Allah yang luar biasa itu. Jadi semacam perayaan dan ibadah kita untuk menunjukkan bagaimana kita menghargai karya Allah yang luar biasa. Dan karya Allah yang luar biasa itu yaitu bahwa Dia datang ke dunia ini. Tuhan Allah datang ke dunia ini karena seperti tadi yang dikatakan di dalam ayat-ayat kita tadi, terutama di pasal 53 ayat 7, 8, dan 9, dan kemudian diulangi lagi oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 5, bahwa tidak ada yang bisa membuka rahasia Allah itu. Rahasia Allah itu tidak bisa dibuka dan diketahui oleh siapapun. Dan Yohanes menangis ketika melihat hal itu. Dan kemudian seseorang datang dan berkata kepada Yohanes, lihatlah singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda dari keturunan Daud itu adalah Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Ya, Allah, anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah singa dari Yehuda. Tetapi kemudian saudara, itu diambil dari Wahyu pasal 5 ayat
ayat 5 ya. Kemudian dalam pasal 6 dikatakan pasal 5 ayat 6 dikatakan begini. Ketika si tua-tua itu mengatakan hanya singa dari Yehuda, tapi kemudian di tengah-tengah takhta Allah itu, di hadapan takhta Allah itu, apa yang dia dilihat Yohanes adalah anak domba Allah yang sudah disembelih. Saudaraku, ini dua nama yang diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah singa dari Yehuda, tapi karena dia datang dan dia mengorbankan dirinya, dia adalah anak domba Allah yang disembelih. Dan hanya anak domba Allah yang telah disembelih itu yang bisa membuka rahasia itu. Dan rahasia itu adalah apa, saudara-saudara sekalian? Allah mengasihi kamu. Allah mengasihi dunia ini. Dan kasih Allah itu diwujudkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia adalah hamba Tuhan, anak Allah yang menderita, yang meskipun salah dinilai oleh dunia ini. Dan sampai saat ini pun, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak orang yang salah menilai. Mereka berpikir bahwa dia adalah manusia biasa. Dia adalah orang yang layak dihukum. Ya, semua orang menilai seperti itu sebagai pemberontakan secara politik, secara sosial terhadap nilai-nilai yang ada pada saat itu, terhadap sistem yang ada di Yerusalem, di kerajaan Romawi pada saat itu, terhadap sistem agama pada saat itu. Semuanya menilai salah. Seperti tadi dikatakan di dalam nubuat Nabi Yesaya. Kita tidak memandang dia. Kita berpikir bahwa dia berbuat salah dan layak mendapat hukuman. Tapi sesungguhnya ini kontra argumentasi. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena pemberontakan kita. Ganjaran yang seharusnya mendatangkan kematian kepada kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh karena bilur-bilurnya, oleh karena darahnya yang tertumpah, karena luka-luka yang ada dalam tubuhnya, yang pada tubuhnya itu, kita disembuhkan. Saudara, yang disembuhkan ini bukan disembuhkan penyakit yang biasa-biasa, bukan. Tapi disembuhkan secara spiritual. Rohanimu disembuhkan. Dan rohanimu dihidupkan. Kamu dihidupkan kembali. Sehingga kamu masuk hidup sebagai manusia baru. Dan masuk di dalam kerajaan Allah untuk bertemu, untuk berada bersama dengan Bapa Allah, Bapa di sorga dalam kehidupan yang kekal. Menjelang hari Natal ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hendaklah kita masuk di dalam perayaan Natal dengan merenung kembali akan karya Allah yang luar biasa ini. Dan setiap kali kita merenung tentang karya Allah, atau kita memperingati tentang karya Allah merupakan kelahiran bayi Yesus di Bethlehem, kita harus selalu mengingat bahwa ini adalah awal dari yang terjadi kemudian, yaitu kematian Tuhan Yesus di sorga. Yesus disalibkan di Golgota. Dan kematian itu adalah satu-satunya cara untuk menebus kelemahan fisik dan mentalmu, kelemahan rohanimu, dan untuk mengubah kamu dari manusia-manusia yang telah mati secara rohani menjadi manusia yang hidup secara rohani dan akan hidup selama-lamanya nanti bersama dengan Allah Bapa di sorga. Saudara, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karena tidak ada cara lain untuk Anda mengalami kehidupan ini. Di hari Natal bulan Desember ini, Anda harus menerima, kembali merenung akan karya Tuhan itu, dan mengakui dia, bahwa dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan isi dunia, dosa isi dunia ini, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, tetapi secara pribadi menyelamatkan Anda secara pribadi. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.